救我的龙魂！这个速度，只能是他了。Sebelumnya diceritakan bahwa Qiu Sanju dan Yurong tengah mencari sebuah kunci Zoo Garden di sebuah tempat bernama Tianliang. Di sisi lain, keluarga Tang masih dalam penyelidikan kerajaan atas keterkaitan mereka dengan klan iblis. Sementara itu, Chang Sheng yang mengalami masalah dengan meridiannya seusai menjalani hukuman atas fitnah dari Zhuang Hanyu, berniat mencari sebuah liontin giok naga milik Zosa yang diambil Ratu Tianhai sebelumnya. Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin, dan inilah ceritanya. Scene memperlihatkan kediaman Tianhai Chengwu, orang tua dari Yaer, di mana Yaer mendapatkan sebuah giok naga kuno dari sang ayah yang diyakini dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara drastis. Saat itu juga, Yaer mencoba menyerap kekuatan yang ada pada giok tersebut, namun di tempat yang berbeda, tiba-tiba Zosa merasakan sakit pada tubuhnya. Chang Sheng yang melihat itu pun menanyakan apa yang terjadi dengan Zosa. Dengan menahan rasa sakit, Zosa pun mengatakan bahwa seseorang tengah berusaha menyerap kekuatan melalui batu giok naga miliknya. Beruntungnya, Yaer dengan segera menyudahi penyerapan kekuatan itu sehingga Zosa dapat terbebas. Dan benar saja, kekuatan yang dimiliki Yaer jauh lebih kuat dari sebelumnya. Chang Sheng pun meminta Zosa untuk menjelaskan yang terjadi. Zosa pun mengatakan bahwa giok itu adalah bentuk padat antara roh naga miliknya dengan roh naga leluhurnya, sehingga ketika kekuatan roh naga dalam giok itu diserap, maka ia akan merasakan sakit. Terlebih lagi, jika kekuatan roh naga diserap sempurna, maka ia juga akan mati. Mendengar itu, Chang Sheng pun berniat mencari batu giok itu. Namun, sebelum pergi, Zosa memberikan Chang Sheng sebuah gelang agar sewaktu-waktu ketika Chang Sheng dalam bahaya, ia bisa membantunya dari kejauhan. 你刚才怎么了？你说什么？我一定会把玉佩找回来。我得监视着你，你那么喜欢胡来。 Di Akademi Kuajio, terlihat Chang Sheng tengah berusaha memulihkan kekuatannya. Putri Bailu yang khawatir melihat sang guru berusaha mendekatinya. Namun aliran tenaga dalam Chang Sheng membuat ia tidak bisa mendekatinya. Dari kejauhan, Zosa yang terus memantau keadaan Chang Sheng menyadari kekuatan Chang Sheng semakin melemah. Ia pun mencoba membantunya dan memberikan tambahan kekuatan. Dan akhirnya Chang Sheng pun berhasil memulihkan kekuatannya. Kemudian dihampiri Putri Bailu yang terlihat sangat khawatir. Keesokan harinya, Chang Sheng pun bersiap untuk mencari keberadaan giok naga. Namun sebelum pergi, Chang Sheng bertanya kepada teman-temannya. Tang pun mengatakan bahwa giok tersebut dulunya disimpan oleh Ratu Tianhai sebagai harta agung kerajaan. Namun belakangan, Ratu Tianhai menghadiahkan giok tersebut kepada saudaranya, Tianhai Chengwu, pada perayaan ulang tahun yang ke-60. 你还记得当年圣后抓走小黑龙的时候，从他身上出生后把它藏在深宫之中，一直视如珍宝。据说玉佩在天海家手中啊。 Tang pun bertanya kepada Chang Sheng apakah ada hubungannya dengan sang naga es. Kemudian Chang Sheng menjelaskan semuanya, dan akhirnya Tang dan yang lain pun mulai memahami kondisi sang naga es, di mana jika giok itu tidak segera ditemukan, maka Zosa akan segera mati. Tang yang telah mengetahui giok itu berada di kediaman Tianhai Chengwu berencana untuk mencurinya, dan dengan sayap dan jubah ajaibnya, Tang pun mulai melancarkan aksinya. Namun sialnya, ternyata seekor anjing masih mampu melihatnya, sehingga ia pun berlari ketakutan. Beruntungnya, Tang sempat mendengar pembicaraan kedua pengawal bahwa giok naga itu telah diberikan kepada Tuan Muda Yaer. 那只剩最后一个办法了，偷。我听说雅儿少爷得了一件老人来补偿你。 Tang pun kembali mengutarakan idenya, di mana ia berencana membuat duplikat giok tersebut dan memperdayai Tuan Muda Yaer. Hingga hari di mana Yaer tengah berjalan di tengah kota Shendu, di sana telah bersiap-siap Putri Bailu dan Su Yuanpo yang menghadang Yaer
beserta pengawalnya. Putri Bailu pun mulai memancing perdebatan dengan mengatakan bahwa pada turnamen kerajaan ia akan menunjukkan kekuatan gurunya yang sebenarnya. Alhasil, Yaer pun tidak terima dan mengatakan bahwa ia yang akan menghajar gurunya dalam turnamen kerajaan. Namun tiba-tiba, Changseng muncul dalam perdebatan dan mengatakan siapa yang akan menghajar dirinya. Yaer yang sedikit terkejut berkata bahwa Changseng adalah anak bodoh yang baru saja memurnikan kekuatannya. 叫我师傅的厉害。哼，哎，再给他抽魂编骨，给他好。说什么？谁说想要我好看？ Putri Bailu pun menyalanya dan mengatakan bahwa gurunya telah mempunyai giok naga kuno pemberian dari Raja Bai, raja dari klan binatang buas. Yaer yang bingung mencoba memegang giok tersebut, namun segera dihentikan Putri Bailu. Yaer yang tak terima pun mengeluarkan giok miliknya, namun dibantah oleh Putri Bailu bahwa miliknya adalah yang palsu. 玉佩，哎，给我看看，瞧瞧，这是真的，这是真的，我的是真的。 Di tengah perdebatan itu, muncullah Tang yang menyamar sebagai tetua yang ahli dalam menganalisa barang-barang antik. Tang pun berpura-pura akan menganalisa mana giok yang asli dengan mengambil kedua giok tersebut, dan saat itu juga Tang menukar giok itu dan mengatakan milik Putri Bailu lah adalah yang asli. Yaer yang tak terima pun mengambil giok miliknya dengan mengatakan bahwa giok miliknya tidaklah mungkin palsu karena ia adalah tuan muda Yaer. Dan saat yang bersamaan, tiba-tiba Tang bertemu dengan seekor anjing yang sebelumnya telah mengejarnya. Alhasil, Tang pun berlari meninggalkan mereka. Namun beruntung, sebelumnya mereka telah berhasil menukar giok naga yang asli. 你谁啊？凭什么让你分辨？这枚玉佩十有八九假的呢。 Changseng yang telah memegang giok naga yang asli dengan segera mendatangi Zoza. Di sana terlihat Zoza yang terbaring lemah akibat kekuatan giok yang diserap Yaer sebelumnya. Tanpa berlama-lama, Changseng pun langsung memberikan giok tersebut kepada Zoza. Dengan tingkah kekanak-kanakannya, Zoza pun berlari kegirangan. 我佛给我的玉佩，玉辉，你终于可以出去了。我的玉佩。 Zoza pun kembali mencoba menyatukan dirinya ke dalam giok tersebut. Namun ternyata Ratu Tianhai telah membentengi gelang rantai Zoza dengan mantra larangan, sehingga roh dalam tubuh Zoza tidak bisa menyatu dengan giok naganya. Dengan perasaan kecewa, Zoza pun menyuruh Changseng untuk segera meninggalkannya dikarenakan Changseng telah menepati janjinya. 一轮变化，怎么了？锁链被天海下了禁制，你走吧。 Namun dengan segera, Changseng mengatakan bahwa yang ia janjikan adalah untuk keluar dari tempat itu. Sambil menyemangati Zoza, kemudian Changseng berniat mematahkan mantra larangan pada gelang rantai milik Zoza. Zoza pun sempat meragukan kekuatan Changseng. Bagaimana bisa seorang yang baru saja memurnikan kekuatannya bisa mematahkan mantra larangan dari Ratu Tianhai? Namun Changseng menjelaskan bahwa yang digunakan Ratu Tianhai berasal dari kekuatan bintang, di mana hal itu sama dengan kekuatan yang mengalir dalam tubuh Changseng. Zoza yang sedikit ragu akhirnya mempersilahkan Changseng melakukannya. 我答应的是救你出去，怎么可能破除天海的禁制？和我体内力量应该相同，用的应该是星辰之力。 这是我最后的希望了。 Changseng pun mengeluarkan seluruh kekuatannya dengan mengalirkan energi dalam gelang rantai itu, dan akhirnya mantra larangan itu pun berhasil Changseng patahkan bersamaan dengan Changseng yang pingsan sejenak. Zoza pun mengatakan bahwa hal itu akan membuat diri Changseng diambang kematian. Namun Changseng segera menyelanya dengan mengatakan bahwa hal itu bukanlah sesuatu masalah dibandingkan jasa Zoza yang telah menyelamatkan dan membantunya berkali-kali. 你本来可以多活几个月，我自然也要帮你啊。我呢都是帮我自己。 Dan akhirnya Zoza pun kembali mencoba menyatukan rohnya ke dalam giok, dan hal itu pun akhirnya berjalan sempurna. Changseng pun membawa Zoza bersama giok tersebut keluar dari goa yang mengurung Zoza selama ini, dan betapa senangnya Zoza menatap matahari yang selama 19 tahun luput dari pandangannya. 小海龙，我们出。 Changseng pun mengajak Zoza berjalan-jalan di tengah kota Chengdu, lalu kemudian membawanya ke Akademi Kuajio. Di sana ia disambut Putri Bailu dan yang lainnya. Namun belum lama mereka bersenda gurau, tiba-tiba Tang datang dan mengatakan bahwa orang tua Yaer dan pasukannya tengah menuju ke Akademi Kuajio. Benar saja, tak lama kemudian Tianhai Chengwu datang dan menanyakan giok naga yang ditukar Changseng sebelumnya.
Chang Seng pun mencoba menyangkalnya, namun orang tua Yaer mengancam akan menggeledah seluruh ruangan Akademi Kuajio. Namun tiba-tiba, Moyu datang menghentikan perdebatan mereka. Moyu pun meminta Tian Hai Cheng Wu untuk segera meninggalkan Akademi Kuajio demi tenangnya suasana sebelum turnamen kerajaan dimulai. Dengan berat hati, mereka pun meninggalkan Akademi Kuajio. Di balik sikap keras Moyu, ternyata ia melakukan itu semata-mata untuk menghindari perselisihan antara kerajaan manusia dan kerajaan binatang buas. Tentu, hal itu ditunjukkan untuk Putri Bailu. 陈长生，换走玉佩的，就是这只是大人的猜测而已。猜测。大人，您明白我的意思吗？我可不是为了国教学院影响了人族和妖族的和睦。唐36， Menjelang turnamen kerajaan, beberapa peserta akademi melatih kekuatan mereka. Yaer yang ahli dalam menggunakan indera pendengaran melatih kemampuannya dengan menjadikan pengawalnya sebagai lawan tandingnya. Juga terlihat Zhuang Hanyu yang melatih tenaga dalamnya agar lebih stabil. Adapun Akademi Lishan berlatih bersama agar terjadi kekompakan dalam diri murid akademi. Sementara itu, Chang Seng hanya berlatih sambil memainkan shunnya. Dan tak lama kemudian, Putri Bailu yang mendengar itu pun mendatangi Chang Seng dan memberikan sebuah giok dari gunung ajaib yang ditemukan ibunya sewaktu dulu, di mana giok itu dapat dijadikan pelindung dan juga kekuatan. Selain itu, Raja Bai telah menyembunyikan cahaya emas pelindung di dalam giok tersebut, di mana itu dapat berguna di saat-saat kritis. Putri Bailu memberikan giok itu semata-mata berharap agar sang guru berhasil dalam ujian kerajaan dan menjadi pemenangnya. 专门从我们妖族的神山上请回来的， 谢谢。 希望师傅在大潮市上。 Putri Bailu pun menanyakan sebuah lagu yang dimainkan Chang Seng sebelumnya, seperti menggambarkan hati yang sedang galau. Kemudian sang putri pun melanjutkan, apakah Chang Seng sedang memikirkan Su Yurong. Dengan hati yang berat, Chang Seng pun membenarkannya, di mana turnamen kerajaan akan segera dimulai, dan hal itu sangat penting untuk Chang Seng. Namun Yurong berada 1000 km jauh darinya. Ia takut apakah ia masih dapat melihatnya atau tidak. 是不是在想徐姐姐呀？ 人生苦短，光阴易逝，我是想他了，他又远在千里之外， 洛洛看着真的很心疼。 不知道还能不 Di 能再 sisi 见。 lain, Qiusanju dan Yurong telah tiba di sebuah tempat di mana Master Zodofu terbunuh dalam sebuah pertarungan. Diceritakan bahwa setelah kematian Master Zodofu, gunung terpecah menjadi 4 bagian dan dialiri air yang mengalir berlawanan arah dan juga hujan es di musim panas. Fenomena alam mengiringi kematian Master Zodofu. 这就是周毒夫战死的地方，轰烈烈的为天下而死。 他的玄冰神功就已经大成了。 山川崩裂， Dan tiba-tiba saja, Yurong merasakan kompasnya bergerak, menunjukkan tanda-tanda keberadaan kunci Zou Garden. Dengan melepas rohnya, Yurong pun mencoba mencari keberadaan kunci tersebut. Ia pun membuat keadaan seolah-olah berhenti, dan dalam kondisi seperti itu, ia melihat Master Zodofu sedang berjalan sambil melantunkan sebuah puisi. Namun di saat Yurong hendak menyapanya, tiba-tiba bayangan Master Zodofu itu ingin membunuh Yurong. Qiusanju yang menyadari hal itu, mencoba mengembalikan roh milik Yurong. Namun siapa sangka, salah satu iblis pembunuh mencoba menyerang Qiusanju. Dan pada saat yang bersamaan, tiba-tiba Hansi datang. Qiusanju yang sedikit curiga bertanya kepada Hansi. Namun tiba-tiba Qiusanju diserang dan ternyata itu adalah jelmaan dari iblis pembunuh. Qiusanju pun mencoba menghadapi mereka. Namun tak lama kemudian, Qiusanju merasakan kedatangan jubah hitam. Menyadari Yurong yang masih terluka, Qiusanju pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. 寒食，大师兄，你怎么来了？走。 Jubah hitam pun mencoba mengalihkan rencananya, yaitu dengan memerintahkan iblis pembunuh agar menyelinap masuk ke dalam turnamen kerajaan. Qiusanju dan Yurong yang berhasil kabur dari jubah hitam melanjutkan pencarian dengan mendatangi kota Tianliang. 军师，属下无能，让秋山。 他们既是人中龙凤，能死里头，你们赶回神都。 Yurong pun mengatakan bahwa pintu masuk kota Tianliang terbentuk dari perasaan roh dari Master Zodofu, sehingga seharusnya kunci Zou Garden pun terbentuk dari hal yang sama. Namun setelah lama mencari, mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kunci Zou Garden. Tanpa sadar, Yurong pun mengingat perkataan Chang Seng sebelumnya. Hal itu pun ia utarakan kepada Qiusanju,
bahwa Master Zodofu mempunyai seorang wanita yang ia cintai semasa hidupnya. Namun tidak diketahui nama dan tempat tinggal wanita tersebut. Atas hal itu pun, Yurong mengajak Qiu Sanju untuk kembali ke kota Sendu untuk mencari nama dari wanita tersebut. Mendengar itu, Qiu Sanju bertanya kepada Yurong apakah itu semua karena Changseng. Yurong pun terlihat kesal dan berjalan meninggalkan Qiu Sanju. 既然周毒夫的神识在天良郡徘徊，有一个心爱的女子，只是身份隐秘，无人知。我们可以先回神都。你该不会是想回去见陈长生吧？ Yurong yang menyadari cuaca tidak mendukung dan waktu ujian kerajaan semakin dekat, membuat Yurong menggunakan kekuatan Phoenix-nya agar bisa segera tiba di kota Sendu. Di kerajaan, terlihat Mo Yu yang sedang melaporkan persiapan turnamen kerajaan kepada Ratu Tianhai. Ratu Tianhai pun terlihat senang melihat para pemuda berbakat berkumpul di kerajaan. Namun di samping semua itu, ternyata Mo Yu merencanakan niat buruk di mana Akademi Kuajio hanya dianggap sebagai bidak catur yang siap untuk dikorbankan. Ibarat pion yang akan menerobos pertahanan musuh, namun pada akhirnya pion itu akan mati. Di sisi lain, Tetua Akademi yang menanyakan persiapan turnamen kerajaan kepada Master Shin mendapat kabar bahwa seseorang tengah menjadikan Changseng dan Akademi Kuajio sebagai sasarannya. Namun Tetua Akademi hanya menanggapinya dengan santai dengan mengatakan segala sesuatu yang terjadi pasti ada maksudnya. Namun tidak ada yang bisa mengambil apapun yang menjadi milik Changseng. 国教学院不过是陛下手中的一粒棋子，小卒过河，深入敌阵。 似乎想在大朝市上针对长生和国教学院，一切皆是命运。 Dan akhirnya turnamen kerajaan pun siap dimulai. Lihat seluruh akademi bersiap-siap menuju kerajaan. Changseng, Putri Bailu, Tang dan Su Yuanpo dengan semangat menuju istana. Namun masalah kembali datang. Salah satu iblis pembunuh menyamar menjadi salah satu murid dari Akademi Tiendo. Dan setelah semua akademi berkumpul dengan pukulan drum membuka acara turnamen kerajaan. Lihat wajah-wajah bahagia dari murid-murid akademi. Begitu juga dengan Changseng, walaupun mereka hanya berempat, namun semangat mereka sangatlah kuat. Di sana juga terlihat Mo Yu dan Tetua Akademi, dan pada kesempatan itu Mo Yu bertanya kepada Tetua Akademi siapa yang akan menjadi pemenangnya. Tetua Akademi pun menyebutkan dua nama, yaitu antara Hansi dan Changseng. Mo Yu pun menyambung ucapan dari Tetua Akademi bahwa Hansi lah yang diyakininya, dikarenakan Changseng tidak mempunyai peruntungan sama sekali dalam hal ini. Namun Tetua Akademi berpendapat Changseng lah yang akan memenangkannya. Dengan wajah yang kurang berkesan, Mo Yu pun memberikan isyarat kepada salah satu pengawal untuk melancarkan misinya. 不知教宗大人，此次看行，应该在苟寒石和陈长生里。我倒是特别看好苟寒石，因为他是能扼住。 Akhirnya, Master Shin pun memulai babak pertama dengan menjelaskan aturannya, di mana setiap peserta akan dihadapkan pada sebuah buku dan setiap peserta wajib mengingat apa yang tertulis pada buku itu. Namun siapa sangka, Yaer berniat menghancurkan konsentrasi Changseng. Ia pun mengirim beberapa pengawal untuk menyerang Akademi Kuajio. Tang, Su Yuan, dan Putri Bailu mencoba melindungi Changseng yang membuat mereka sama sekali tidak bisa mengingat apa yang tertera pada buku. 现在开始。 知道该怎么做吗？ Saat itu pula, Mo Yu pun mengatakan bahwa Changseng telah dikalahkan oleh nasibnya sendiri. Dikarenakan Akademi Kuajio, hanya Changseng yang dapat menghafal buku tersebut. Namun, dengan tegas dibantah oleh Tetua Akademi bahwa Changseng terlahir untuk 1 melawan 10. 不是他扼住了命运的喉咙，学院现在只剩下陈长生一个人在背书。 有些人天生便可以。 Setelah waktu dinyatakan habis, Master Shin melanjutkan aturannya bahwa masing-masing peserta akan mendapatkan plat giok yang berisi pertanyaan. Dan dari jawaban itu, setiap akademi akan membentuk sebuah pola. Dan semakin besar pola yang dibuat, maka akan semakin bagus. Sementara pola yang terkecil akan dinyatakan gugur. 每个人都将得到一块玉简，玉简上默念答案即可，但是面积越大越好。学院则直接淘汰。没有好好记。放心，我自有办法。 Changseng pun memulainya dengan menjawab pertanyaan dari teman-temannya terlebih dahulu. Di sini, Changseng hanya membuat garis putus-putus dan tidak satu pun pola yang tercipta. Hal itu pun membuat Mo Yu semakin merendahkan Changseng dengan membalas perkataan Tetua Akademi sebelumnya bahwa 10 tetaplah 10, 1 tetaplah 1. Dan pada akhirnya,
Chang Sheng tidak akan mampu untuk bertahan. Tetua akademi pun dengan tegas mengatakan mengapa Mo Yu melihat Chang Sheng hanya dengan 1, sementara yang ia lihat adalah 100. 至于这位陈长生嘛，能以一当十，可惜纵然能抵挡。 为什么你只看到 Kondisi itu pun tak luput dari perhatian Yaer. Yaer pun kembali merendahkan Chang Sheng dengan mengatakan bahwa Akademi Kuajio tidak ada satu pola pun yang berhasil mereka ciptakan. Namun dengan santai, Chang Sheng membalasnya dengan mengatakan bahwa ia sama sekali belum menjawab pertanyaannya dan luas area pola adalah yang menentukan dalam perlombaan kali ini, bukan dari banyaknya pola yang tercipta. 看看咱们国教学院的，一个完整的图案都没有。你忘了2件事，我还没有开始答题。这道题不是比谁的图案个数最多，而是比谁的图案 Lalu 面积最大。 kemudian Chang Sheng pun melanjutkan bagiannya dan betapa terkejutnya mereka. Seketika itu, garis-garis pola yang dibuat Chang Sheng sebelumnya membentuk sebuah lingkaran. Tetua akademi pun berkata bahwa Chang Sheng dengan sengaja membuat garis yang tidak beraturan agar tidak seorang pun menyadarinya, sehingga tidak seorang pun yang akan mengganggunya. Dan pada akhirnya 100 keluar di akhir. 那是什么？这个速度，一开始这孩子就故意在边角之处做的，却成了100。 Mo Yu yang mendengar itu pun terlihat malu dan tak bisa berkata apa-apa. Kemudian Chang Sheng dan Akademi Kuajio dinyatakan lolos ke babak selanjutnya dengan menempati posisi kedua di bawah Akademi Lishan. 最后一名，青药13司，第1名是骊山剑宗。这不可能，他们凭什么排第2？第2名，国教学院。 Menyadari pencapaiannya hingga saat ini, Chang Sheng pun teringat akan sang guru, di mana tujuan utama ia ke kota Chengdu adalah mengikuti turnamen kerajaan. Dan saat ini, setelah melewati banyak perjuangan, ia telah menjadi salah satu dari peserta turnamen. Dan ia bertekad akan menjadi pemenangnya. 我已经参加大潮试了。 第1名的。我也有信心。 Di sisi lain, sang guru yang mengetahui hari itu adalah hari berlangsungnya turnamen kerajaan, berencana meninggalkan kediamannya. Yuren yang tak mengerti maksud kepindahan sang guru menolak untuk meninggalkan tempat itu. Ia takut suatu saat nanti Chang Sheng akan kembali dan tidak menemukan mereka di sana. Sang guru pun menjelaskan bahwa jika Chang Sheng memenangkan turnamen itu, maka orang-orang akan datang ke Gunung Xing untuk menyelidiki latar belakang Chang Sheng dan itu akan menjadi masalah buat Chang Sheng di kemudian hari. Yuren yang tetap saja tak terima, akhirnya mengikuti kemauan sang 我们应 guru. 该要去帮助长生才对啊！你忘了长生在那边参加考试吗？明白了，往后我告诉你，搬家好。要市场夺魁，肯定会有人来西宁镇挖德生回来，一定会找到你的，可以了吗？师傅等我。 Kembali ke turnamen kerajaan, Master Shin memberikan arahan untuk babak kedua, di mana peserta akan memasuki sebuah labirin yang di dalamnya terdapat teka-teki yang harus mereka pecahkan untuk mencapai ujung labirin. Dan di ujung labirin terdapat 2 bendera, yang artinya hanya ada 2 akademi yang berhak melaju ke final. Kemudian, satu persatu peserta akademi pun memasuki pusaran yang dibuat oleh Master Shin. 率先拔起标旗的2人直接进入，在迷宫终点有2面标旗。 Di sana Chang Sheng dan yang lainnya dihadapkan pada sebuah hutan waktu yang mempunyai 4 matahari. Chang Sheng pun menyadari hal itu adalah sebuah ilusi, sehingga ia menyarankan untuk tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Kemudian mereka pun dihadang oleh beberapa pasukan penjaga labirin, dan dengan bola ajaibnya Chang Sheng pun melumpuhkan pasukan itu. Kemudian mereka memasuki labirin. Di sana terlihat beberapa pintu yang dijaga oleh beberapa pasukan. Chang Sheng pun membuka sebuah kotak yang berisikan petunjuk. Berkat kepintaran yang dimilikinya, Chang Sheng pun berhasil menemukan pintu yang sebenarnya. 听我父王说过，这3个光门里只有1个是出路。跑！ Di sisi lain, beberapa murid Akademi Tiendo berhasil memasuki labirin kedua, namun mereka terpisahkan dengan yang lainnya. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh iblis pembunuh untuk menghabisi mereka. Di saat yang bersamaan, Mo Yu yang berencana menjatuhkan Chang Sheng berniat memisahkannya dengan Putri Bailu. Namun berbeda dengan harapan, Putri Bailu tetap bersama dengan sang guru, namun terpisah dengan Tang dan Su Yuanpo. 洛洛殿下现在还和陈长生在一起。
Chang Seng dan Putri Bailu pun yang telah memasuki labirin kedua menemukan murid Akademi Tendo yang telah tewas terbunuh. Dan di saat bersamaan, Zhuang Hanyu lagi-lagi mendapati Chang Seng berdiri di hadapan rekan-rekannya yang telah tewas dan menuduh Chang Seng sebagai pelakunya. Namun saat perdebatan itu, tiba-tiba kaki Putri Bailu terkena serangan dari arah yang tidak diketahui. Chang Seng pun dengan segera meninggalkan tempat itu. 都是天道院的人吧？ 你居然敢杀我们天道院的人！ 这事跟我们没关系。 Putri Bailu yang mendapat perawatan dari Chang Seng terpesona akan perhatian sang guru. Di sini Chang Seng terlihat bingung dikarenakan tidak ada petunjuk yang mereka dapatkan. Hal yang sama pun dialami Akademi Lishan. Hansi pun meminta rekan-rekannya untuk merasakan dalam hati mereka kemana arah pedang dan jiwa panah lisan akan menuntun mereka untuk menemukan jalan keluarnya. Dan saat itu juga Chang Seng mencoba merakit batang giok yang mereka temukan sebelumnya. Dan ternyata hal itu pun ternyata berhasil membuka pintu ke hutan waktu. Chang Seng yang tak ingin meninggalkan murid berupaya untuk menggendongnya, dan setibanya di hutan waktu, ternyata Akademi Lisan juga telah berada di sana. Namun, tiba-tiba sekelompok pasukan penjaga muncul dan menghadang mereka. Namun entah mengapa, seluruh pasukan berbalik arah menyerang Chang Seng. 师傅，我们到终点了。管不了那么多了，我们先拿到旗帜再说。 Ternyata itu adalah perbuatan Mo Yu yang berencana menggagalkan Chang Seng. Ketua akademi yang mengetahui hal itu pun memerintahkan Master Shin untuk menyelidikinya. Melihat kejadian itu, Hansi dari Akademi Lisan memanfaatkan untuk segera mengambil satu buah bendera kemenangan. Namun, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran iblis pembunuh yang menyerang Akademi Lisan. Hansi yang berniat membantu teman-temannya terhalang oleh sebuah formasi dari iblis pembunuh. Chang Seng yang menyadari itu pun segera membantu Akademi Lisan dan berhasil mengalahkan kedua iblis pembunuh. Qi Jian yang merasa bersalah pun mendekati Chang Seng dan mengucapkan terima kasih. 他们怎么还在一起啊？ 属下为什么遁位？ 我拿到了。师哥，算我欠你一次。 Dan ketika Chang Seng akan mengambil bendera yang tersisa, tiba-tiba Yaer juga telah tiba di sana. Putri Bailu yang menyadari hal itu pun meminta sang guru untuk menurunkannya. Namun dengan tegas, Chang Seng mengatakan bahwa dia adalah muridnya. Bagaimana bisa dia meninggalkannya? Chang Seng pun berlari sekuat tenaga dengan membayangkan perkataan sang guru, Tang dan juga Yurong. Namun ketika mereka telah berada dekat dengan bendera, tiba-tiba Chang Seng terjatuh. Dan saat yang bersamaan, tiba-tiba Yurong muncul dan menginjak bendera yang telah dipegang oleh Yaer dan Putri Bailu. Alhasil, hal itu pun membuat tetua akademi tidak bisa menentukan siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya. 他就是一直在研究，你为什么没修行来考试？ 你只有在大潮上。徐有容，我进决赛了！你回来了。我回来了。 导致你二人没法确定谁能进入。 Tetua akademi pun menyarankan sebuah pertandingan dan Yaer pun menyetujuinya dengan syarat ia yang akan menentukan jenis pertandingannya. Chang Seng pun dengan tegas mengatakan bahwa ia menerima apapun keputusan dari tetua akademi. Kemudian Yaer pun meminta bertarung dengan mata tertutup diiringi dengan pukulan drum agar menyamarkan pendengaran saat bertarung. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. 不过比什么我说了算。长生悉听尊便。 Jian yang simpati terhadap Chang Seng bertanya apakah Chang Seng bisa menang. Hansi pun menanggapinya bahwa ia tidak yakin dikarenakan Yaer adalah yang terbaik dalam menentukan posisi lawan dengan suara. Hal itu pun dibenarkan oleh Qiu Sanju yang mengatakan bahwa Yaer mempunyai telinga ajaib. Moyu pun menyambung ucapan dari Qiu Sanju dengan mengatakan bahwa Yaer pasti akan menang. Namun tidak dengan Putri Bailu yang optimis gurunya akan menang. 久闻天海牙儿听声辨位，那他应该赢定了。听声辨位，恐怕是天下第一。废话，你也不看看是谁师傅。 Dan kenyataannya, Chang Seng berhasil mengimbangi serangan dari Yaer. Meski terkena beberapa pukulan, namun Chang Seng akhirnya benar-benar mengeluarkan kemampuannya hingga membuat Yaer terluka. Yaer pun yang awalnya menganggap remeh Chang Seng mengatakan ini tak mungkin. Dan saat Yaer akan melayangkan pukulannya, Chang Seng pun berhasil menghindar dan membuat Yaer keluar dari arena pertarungan dengan mulut bersimpul debu.
Yaer yang tak terima pun menyerang Chang Seng dengan senjata rahasia yang tepat mengenai bagian dada Chang Seng yang membuat Chang Seng terjatuh. Hal itu pun membuat para peserta terkejut. 先生，谁把谁打得断子绝孙？师傅！ Namun tidak dengan Yaer yang bisa tertawa lepas. Namun tak lama berselang, tiba-tiba Chang Seng terbangun dan mengeluarkan senjata yang dilemparkan Yaer sebelumnya, lalu mengambil giok yang diberikan Putri Bailu. Beruntung, senjata dari Yaer mengenai giok yang di dalamnya berisi cahaya emas pelindung dari Raja Bai, dan Chang Seng pun dinyatakan pemenangnya. Di sela-sela itu, tetua akademi pun bertanya kepada Yurong atas kemenangan Chang Seng. Yurong pun dengan singkat mengatakan keberuntungan menguntungkan orang yang bodoh. Kemudian Qiu Sanju melanjutkan bahwa Chang Seng telah menipu Yaer, di mana Chang Seng terlihat lemah saat menerima tantangan dari Yaer. Namun pada kenyataannya, Chang Seng menguasai pertarungan itu. Yaer yang menggunakan formasi Zhou dikuasai sangat jelas oleh Chang Seng dalam pertarungan, sehingga Chang Seng dengan mudah mengetahui setiap gerakan yang dilakukan Yaer. Tetua akademi pun bertanya siapa yang akan memenangkan babak selanjutnya. Qiu Sanju pun dengan tegas mengatakan bahwa Han-Si lah yang akan memenangkannya. Namun berbeda dengan Yurong bahwa Chang Seng yang akan keluar sebagai pemenangnya. 生女，你觉得陈长生这个孩子？ 估计天海牙儿是被他算计了，他是利用了昭文殿广场上设置的法阵。为什么这么说？通过法阵的波动，来判断天海牙儿中的寒食师弟。我觉得长生会赢。 那就让我们拭 Dan 目以待。 akhirnya, tibalah di penghujung laga. Chang Seng berhadapan dengan Han-Si dari Akademi Lishan. Tetua Akademi pun mengeluarkan selembar daun untuk membawa mereka ke sebuah dunia ilusi milik tetua. Dan pada saat pertarungan dimulai, Han-Si langsung mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Yang membuat Chang Seng tersudutkan dan terkena serangan dari Han-Si. Dan part 7 pun berakhir. Nah, bagi sahabat santuy yang penasaran bagaimana kelanjutannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.